Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu permintaan untuk membahas kembali tentang rumah tangga. Ini berkaitan dengan kewajiban istri kepada suaminya. Ini kebetulan ada salah satu jamaah di sini yang mau menikah. Mudah-mudahan kita doakan Allah mudahkan, Allah berikan keberkahan. Identitasnya dirahasiakan. Inisialnya saya nggak tahu, namanya saya nggak tahu. Saudari kah? Ada satu hadis riwayat Imam Ahmad yang mungkin patut kita renungi bersama dari sahabat Husain bin Mihsan. Bahwasanya bibi beliau pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai urusan beliau dengan Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada bibinya, "Azatu zaujin anti?" Apakah engkau punya suami? Jadi Rasul bertanya kepada bibinya Husain, ya, engkau ini punya suami atau tidak? Jadi kalau nanti ada ibu-ibu ditanya oleh bapak-bapak, ditanya punya suami atau tidak, jangan keburu berpikir negatif. Karena Rasul sendiri juga bertanya. Jangan keburu GR juga, wah ini berarti hendak lawan seorang. Kadang ada orang nanya punya suami atau belum, pikirannya sudah, wah ini pasti ingin dengan saya, tidak begitu. Maka bibinya Husain ini menjawab, "Na'am, ya, aku punya suami." Kemudian Rasulullah berkata, "Fakaifa antilahu?" Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Kata bibinya Husain, "Ma'aluhu illa ma'ajazu anhu." Aku tidak pernah mengabaikan suamiku, yakni senantiasa taat kepada suaminya. Illa ma'ajazu anhu, kecuali apa yang aku tidak sanggup untuk lakukan, maka nggak bisa taat. Mengatakan, "Fanzuri aina anti minhu." Perhatikanlah di mana posisi engkau terhadap suamimu, yakni perhatikan sikap engkau terhadap suamimu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Karena sesungguhnya suamimu itu dialah surga engkau dan neraka engkau. Yakni seorang wanita apabila berumah tangga, surga dan nerakanya itu ada di tangan suami. Suaminya ridho atau tidak, suaminya dia taati atau tidak, maka itu dekat kepada surga, dekat pula kepada neraka. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Sehingga penting bagi seorang wanita untuk memperhatikan betul hak-hak suaminya. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata beliau, "Uritun nar," diperlihatkan kepadaku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa. Maka banyak penghuninya, mayoritas penghuni neraka itu adalah an-nisa, perempuan. Ini jangan khawatir juga, karena di surga itu nanti penghuninya juga insya Allah banyak perempuan. Karena mungkin perempuan lebih banyak jumlahnya, populasinya lebih banyak perempuan. Apalagi di surga nanti ditambahi lagi dengan bidadari, jadi lebih banyak perempuan. Tapi ini menjadi perhatian, kenapa di neraka itu lebih banyak perempuan? Kata Rasulullah, yakfurna, mereka pada ingkar. Qila ayakfurna billah, maka ditanyakan kepada Rasulullah, apakah mereka itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, yakfurna al-ashir. Kata Rasulullah, enggak, mereka itu banyak mengingkari al-ashir,
Al-ashir yakni keluarga, yakni suaminya. Wa yakfurnal ihsan, dan mengingkari kebaikan, yakni kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, seandainya engkau berbuat baik kepada para wanita ad-dahra sepanjang masa, tsumma ra'at minka syai'an, kemudian wanita itu melihat sedikit hal dari engkau yang tidak disenanginya, qalat, maka wanita itu mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattu. Wanita bisa ngomong, aku nggak pernah melihat kebaikan sedikit pun ada pada engkau. Ya. Ini sikap apa? Kayaknya perlu kita cek juga. Ini kadang bukan hanya wanita, laki-laki juga begitu. Tapi ini hadisnya ini kayaknya lebih banyak perempuan begitu. Bukan berarti lelaki tidak. Lelaki yang sifatnya begitu ya seperti perempuan berarti. Banyak kebaikan tidak kelihatan. Begitu ada kesalahan sedikit yang bagus itu tidak ada nilainya. Enggak seperti soal matematik. Menjawab 10, salah satu dapat nilai 9. Ini kalau ini tidak, menjawab 10, salah satu nilainya 0. Nilainya 0, enggak adil begitu. Ini karena perasaan, kadang ketika tidak suka, tidak suka sesuatu, sudah hilanglah kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh suaminya. Ini penyebab terbesar banyak perempuan itu menjadi penghuni neraka. Nah, bagaimana caranya kalau begitu? Maka banyaklah beristighfar. Kata Rasulullah, solusinya kan begitu. Ya ma'syaran nisa. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga. Wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Wa aktsirnal istighfar, dan banyaki oleh kalian istighfar. Jadi sikap begitu itu kadang memang jadi bawaan. Ya, jadi bawaan kayaknya memang ya begitu. Susah ketika Anda melihat keburukan sedikit, hilang semua kebaikan. Nanti setelah sadar baru berbulik lagi. Minta maaf, paling begitu. Oleh sebab itu banyak bersedekah dan banyaklah beristighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Maka aku melihat sesungguhnya kalian itu banyak, mayoritas menjadi penduduk neraka. Faqalat imra'atu minhunna jazlatun. Maka berkata seorang wanita yang punya kecerdasan di antara mereka. Wa ma lana ya Rasulullah aktsara ahlin nar. Kenapa kami ini wahai Rasulullah menjadi paling banyak penduduk neraka? Maka Rasulullah katakan, tuktirnal la'na wa takfurnal ashir. Kalian itu banyak melaknat, banyak mencela suami. Banyak mencela, banyak menyakitin. Perkataan menyakiti hati suami, wa takfurnal ashir, dan engkau kalian banyak mengingkari kebaikan suami kalian. Jadi ini 3 hadis mungkin menjadi pengantar bagi kita berbicara tentang hak-hak itu, hak-hak suami, kewajiban istri. Ini bukan berarti nanti bapak-bapak itu menjadi seolah-olah posisinya di atas angin, bukan. Karena bapak-bapak juga kewajibannya sama. Kan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Kata Rasulullah, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kalian terhadap keluarga kalian. Wa ana khairukum li ahli. Dan akulah yang terbaik terhadap keluargaku. Jadi sikap yang terbaik seorang bapak itu ya seperti mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah menghadapi keluarganya. Ada kalanya beliau pemaaf, lembut, ada kalanya tegas kepada istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara hak-hak dan itu menjadi kewajiban istri terhadap suaminya,
Ini saya bacakan di kitab Syarah Uqudul Lujain. Mungkin sudah banyak tadi pernah baca juga. Mau nikah harusnya dibaca juga itu. Walaupun mungkin banyak hal-hal yang kurang pas juga, tetapi itu penting juga dipelajari. Ada kitab yang malah lebih serem dari itu. Tapi kalau tidak ngerti, nanti ada teman saya dulu nikah. Seminggu itu beritahu telepon, masih belum berhasil katanya. Artinya nggak ngerti caranya, perlu dikasih tahu, mungkin tidak pernah belajar. Tentunya anak-anak nggak usah kita ceritakan. Al-Faslus Tsani, ini pasal kedua fi bayani huquqiz zauj al-wajibah. Pasal kedua menjelaskan tentang hak-hak suami al-wajibah ala zaujah, yang itu menjadi kewajiban atas istri. Yang pertama wahiyya ta'atuz zauj fi ghairi maksiyah. Taat kepada suami dalam hal selain maksiat. Dalam hak-hak yang itu menjadi hak suami. Dalam konteks itu maka istri wajib untuk mentaati suami. Ya. Tapi kalau bukan dalam konteks itu hak suami, ya tidak wajib. Misalnya istri punya uang, punya harta, terus suami meminta, serahkan harta engkau kepadaku. Maka si istri tidak wajib menyerahkan, tidak wajib. Sehingga istri misalnya bekerja, punya gaji, ya tetap itu hak dia. Ya, tidak kemudian bisa diambil alih oleh suami seenak dia, tidak bisa begitu. Ya, tapi bagusnya ya saling kerelaan. Ya, saling rela, bukan seperti bendahara gitu ya, yang semua dicatat rapi. Kalau seperti itu bagus juga. Ya, bagus juga. Tapi hubungannya bukan kayak tadi, nggak bisa kurang lebih. Nggak begitu. Walaupun tadi suami tidak berhak untuk mengambil harta istrinya kalau tidak dikasih. Tapi sunnahnya istri itu membantu suaminya. Kemudian yang kedua, wa husnul mu'asyarah. Bergaul dengan baik. Melayani suami dengan baik. Yakni namanya bergaul dengan baik itu, ya, perhatikan saja sikap kita ke teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Makanya di kitab Nizamul Ijtimai, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu mengatakan kehidupan rumah tangga itu adalah kehidupan as-suhbah yang penuh dengan persahabatan. Mu'asyarah bil ma'ruf itu ya seperti kita bergaul dengan sahabat-sahabat dekat kita. Ya. Yang mohon maaf kadang kita itu sikapnya terhadap orang luar itu lebih baik daripada sikap kita terhadap orang dalam. Sikap kita terhadap teman kita itu kadang lebih baik terhadap sikap kita terhadap istri kita. Istri juga gitu, kadang sikap ke tetangga, ke teman-teman itu lebih baik daripada sikapnya terhadap suami. Nah ini celaka kalau begitu. Ke tetangga, ke teman dijaga betul perasaan. Tetapi ke suami enggak. Teman kerja menjaga betul perkataan. Jaim, jaga image. Dijaga betul penampilan. Mau ada tamu saja harus ke disimpul. Rapi-rapi. Nah, ada teman tetangga padahal sesama perempuan. Tapi dengan suami kadang enggak peduli. Bau apakah yang keluar? Enggak peduli. Ini namanya bukan husnul mu'asyarah. Husnul mu'asyarah berlaku yang baik itu ya. Bagaimana kita ke orang bisa baik? Kenapa ke suami kita enggak? Berbicara ke orang lain bisa sopan, bisa bagus. Kadang kenapa ke keluarga dalam rumah tidak bisa begitu? Padahal yang disuruh jadi kewajiban itu ke suami. Husnul mu'asyarah. Ini harus banyak-banyak istighfar juga. Ini kalau husnul mu'asyarah ini bukan hanya kewajiban istri tapi juga kewajiban suami. Ya. Namanya bersolek
itu harusnya jadi kewajiban istri ke suami. Dan suami harusnya juga mengimbangi. Ya, bersolek. Kata orang Jawa macak. Ya. Kalau orang Jawa wanita itu 3M. Macak, masak, mana. Apa? Merepet enggak tahu saya. Macak itu bersolek, masak, mana itu beranak. 3M. 3M. Macak, masak, mana. Kemudian 3M. Husnul muasyarah salah satunya dengan bersolek. Bertutur kata yang baik. Itu kewajiban yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa taslimu nafsiha ilaih. Penyerahan diri kepada suami dalam urusan yang hak-hak persuami istrian. Jadi enggak boleh kemudian alasan aja menolak ajakan ke tempat tidur misalnya. Maka itu termasuk salah satu di antara dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa mulazamatul bait, yakni menetapi rumah. Al aslu fil mar'ah, hukum asal perempuan itu adalah ummun wa rabbatu baitin. Dia itu hukum asalnya tugas tupoksinya itu sebagai ibu. Kemudian robbatu bait, pengatur rumah. Ya, Rasulullah sendiri mengatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang wanita itu dia adalah ra'iyah, pemimpin. Ya, yang dalam hadis kullukum ra'in itu kan salah satunya tadi. Perempuan itu dia pemimpin, ra'iyah, pengatur. Fi baiti zawjiha, di rumah suaminya. Wahia mas'ulatun anha, dan dia nanti di hari akhir juga akan dimintai tanggung jawab bagaimana dia ngatur rumah. Ya, itu tupoksinya itu ngatur urusan dalam rumah, ini tanggung jawab istri. Ya. Tapi kalau ada listrik rusak jangan disuruh naik-naik istri. Ini kan di dalam rumah, saya baiki listrik yang di luar saja. Enggak begitu. Ya itu sesuai dengan kadar kemampuannya. Ya, kemampuannya apalah di rumah itu. Jangan suruh membaiki pelapon di dalam rumah. Enggak perlu begitu. Mulazamatul bait. Nanti di dalam rumah ini nanti ada ikhtilaf. Ya, apa saja tugas istri. Ya. Ada memang sebagian ulama ya. Bahkan itu jumhur ulama mengatakan ya tugas dalam itu memasak dan sebagainya, ada yang mengatakan bukan tugas istri. Tetapi dalam mazhab Imam Malik ya, dan juga yang ditabani oleh Syekh Taki itu adalah bahwasanya itu kewajiban istri berdasarkan hadis-hadis yang ada. Sebagaimana Rasulullah mengatur bagaimana pengaturan urusan rumah tangga, di dalam rumah itu diserahkan Fatimah, ya. Di luar rumah diserahkan kepada Imam Ali ketika membagi tugas dalam rumah tangga. Bahkan Fatimah saja minta pembantu tidak dikasih oleh Rasul. Ya, malah diajari zikir Fatimah. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar, ya, 34 kali. Ya, riwayat yang lain 33. Itu lebih baik daripada pembantu rumah tangga. Ya, anak seorang nabi. Mulazamatul bait. Ini bukan berarti bahwasanya seorang perempuan itu dikungkung di rumah, tidak. Jadi dia bisa beraktivitas yang lain sebagaimana para sahabat-sahabat wanita yang lain. Ya, aktivitas mereka berdakwah masih bisa. Istri Rasul ya, kerjaannya berdakwah juga sama, tidak hanya di dalam rumah saja. Kemudian yang kelima, wasiyanatu nafsiha.
min antu'ti firasyahu ghairuh. Menjaga dirinya dari orang lain di tempat tidur suaminya. Artinya menjaga kehormatan diri. Jangan memasukkan orang atau lelaki lain. Kalau zaman sekarang LGBT ya jangan memasukkan perempuan lain. Kalau dia suka sesama perempuan. Karena ada sekarang ini gender ini nggak jelas. Makanya hati-hati juga ya. Foto berdua dengan lelaki hati-hati juga. Nanti dikira gay. Ya. Hati-hati. Bisa banyak makna. Wong foto yang dulu ada kongguan biskuit itu kan? Itu kan fotonya apa? Satu keluarga cuma nggak ada bapaknya. Foto bapaknya. Nah itu persepsinya kan macam-macam. Wah ini apa sesama jenis atau bagaimana? Jadi hati-hati juga. Makanya yang belum menikah itu menikahlah supaya ya, tidak dianggap penyuka sesama jenis. Kan kadang orang berpikirnya negatif. Ini sudah tua nggak nikah-nikah, jangan-jangan ini sukanya sesama jenis. Karena ada begitu. Ini fitnah yang berat di zaman sekarang. Walaupun sebetulnya dulu-dulu juga ada. Tapi sekarang lagi marak lagi. Ada yang nulis di kolom, ya, doktor pada nulis ini. Judulnya ulama-ulama homoseksual. Mulai rame lagi. Jadi dia mencari literatur, kemudian ditulis ulama-ulama ini homoseksual untuk apa? Pertama untuk mendukung LGBT. Bahwasanya LGBT itu ya sesuatu yang sah-sah saja. Ada 5 ulama dunia yang mengaku homoseks. Itu ceritanya muncul juga. Tapi untungnya nggak ada dari Indonesia. Amerika, Afrika, Kanada, Australia, Prancis. Ya, jadi mereka punya jamaah sendiri. Kalau sholat sudah nggak ada aturan soft. Laki-laki perempuan bebas saja. Itu yang di Amerika ada begitu. Nah ini canggih begitu. Apa namanya? Ada orang-orang yang mempromosikan LGBT-nya. Ada orang-orang yang mencarikan dalilnya. Sudah lama kalau hubungan liberal itu mencari dalil LGBT dalam Al-Quran itu ada. Kemudian ada orang-orang yang menggali sejarahnya. Oh ini dulu juga ada ulama yang begitu. Kemudian ada orang-orang yang mempromosikan dirinya, berani bahwasanya mengaku dia gay. Yang lengkap. Ya, bahkan Abu Nawas itu dituduh LGBT. Abu Nawas. Ya ada riwayat ya pernah suka dengan lelaki. Dan kalau kita lihat santri-santri itu banyak ya. Kalau di Gontor itu juga ada istilah macam-macam pesantren itu menyebut lelaki yang begitu. Santri-santri yang nakal. Ada yang disebut budrek. Ada yang disebut krokodil. Ada yang disebut merili. Apa? Meril. Ada begitu. Santri yang ya akhirnya suka sesama jenis. Jadi menjaga diri ini kewajiban istri. Siyanatu nafsiha min antuti firasyahu tuti'a firasyahu ghairu. Menjaga dirinya dari orang lain ya, di tempat tidur suaminya. Artinya jangan selingkuh. Baik selingkuhnya ke lelaki atau selingkuh ke perempuan. Saya tambahin selingkuh ke perempuan nggak boleh juga. Di kitabnya nggak ada. Nggak ada.
Ini bahasanya firashihi, tempat tidur suaminya itu bukan berarti kalau dia yang pergi ke tempat tidur lelaki yang lain boleh. Ini maksudnya ya diambil hal yang biasanya. Biasanya orang ya wanita selingkuh itu membawa lelaki lain ke rumah. Ya, suaminya berangkat kerja, ya dia dikerjain oleh orang lain. Sama, baik di tempat tidur suaminya maupun di tempat tidur yang lain. Bahkan bukan di tempat tidur juga sama. Jadi bahasa kitabnya itu memang firas. Firas itu ke tempat tidur. Kemudian yang berikutnya, keenam, wal ihtijabu an ru'yati ajnabiyyin. Ihtijab, berhijab, menutup dirinya dari pandangan lelaki lain, min badaniha, dari badannya. Jadi kewajiban wanita itu yang menutup aurat. Menutup aurat dari pandangan ajnabi, lelaki lain. Nah, di dalam Uqudul Lujain ini termasuk wajah dan tangan. Dalam mazhab Syafi'i memang begitu. Walau ya wajhuha walau wajhiha wa kaffaiha. Walaupun wajah dan kedua tangan. Jadi di mazhab Syafi'i begitu ininya. Di depan lelaki lain, wajah dan kedua tangan itu masuk aurat. Bahkan di tafsir yang lain, itu termasuk mata. Kecuali satu mata. Jadi kalau pakai cadar, jangan heran kalau ada yang nutup semua wajah, terus ini matanya satu saja yang kelihatan. Ya, ada begitu. Saya kan pernah ke Balikpapan itu, pakai kayak ini, kayak jaring nyamuk kelambu jadi sininya sampai matanya pun nggak kelihatan karena apa? Ada tirainya. Ini masalah ikhtilaf kalau wajah ini, masalah ikhtilaf. Syekh Al-Qaradawi termasuk Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dan yang lain itu yang memandang wajah itu bukan aurat, baik di dalam sholat termasuk di luar sholat. Kalau di dalam sholat jelas wajah itu bukan aurat, bukan. Misalnya Abu Ja'far At-Tahawi, ini yang pendapat yang berbeda dalam Syarah Ma'ani Al-Athar. Ubiha linnas ayyan duru ila ma laisa bimuharramin alaihim minan nisa ila wujuhihin wa akfihinna. Dibolehkan bagi manusia untuk memandang kepada yang bukan mahram dari kalangan wanita kepada wajah dan tangan-tangan mereka. Wa hurrima dzalika alaihim min azwajin nabi. Dan diharamkan atas mereka yang demikian itu dari istri Nabi. Jadi pandangan di sini di Abu Ja'far At-Tahawi, termasuk ini pendapat Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad rahimahumullahu taala. Dan ini yang dikuatkan juga oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani bahwasanya wajah itu bukan aurat. Bukan aurat. Menutup wajah itu aurat itu bagi istri Nabi. Istri Nabi. Itu pembahasan lebih panjang dan detailnya di kitab Nizamul Ijtima'i fil Islam. Ya. Tetapi tadi karena ini masalah ikhtilaf ya tidak usah dipertentangkan. Kalau mau nutup wajah ya ditutup enggak apa-apa. Dilihat mana yang lebih lebih menenteramkan hati kan. Kalau sisi dalil kan insya Allah yang mengatakan bukan aurat juga sangat kuat dalilnya. Ada riwayat Imam Bukhari bagaimana Al-Fadl bin Abbas itu melihat wanita dari suku Khot'am saling menatap
Ya, akhirnya Rasulullah palingkan wajahnya Al-Fadl. Ini menunjukkan bahwasanya wanita tadi itu tidak menutup wajah. Ya, kalau menutup wajah nggak akan saling memandang begitu. Nggak akan terpesona lah. Apa sih yang terpesonanya dengan wanita nggak kelihatan wajahnya coba? Nggak akan menarik. Kecuali dia punya ini tembus pandang. Walaupun kadang nggak menarik tapi menimbulkan penasaran. Ya, penasaran ini sebetulnya siapa kan kita nggak tahu. Ya. Foto selfie nutup wajah. Alasan bahwasannya itu jadi wajib ditutup itu kebanyakan adalah karena apa? Fitnah, bisa menimbulkan fitnah. Bagi lelaki, suami memandang wajah pun itu kalau ada fitnah, ada talazzuz, ya, nyaman memandang wajah seseorang, maka itu juga haram. An-nazru bisyahwah juga haram. Walaupun yang dipandang wajah. Kemudian yang berikutnya, watarku mutalabatiha lahu bima fawqal hajah. Meninggalkan menuntut suami terhadap apa-apa yang di atas kebutuhannya. Jadi sebetulnya itu tidak perlu, tapi menuntut suami itu nggak boleh. Ini istri. Keperluannya seperti apa? Ya sudah seperti itu, nggak usah menuntut yang lebih. Baik dalam hal nafkah, dalam hal kebutuhan yang lain. Kalau zaman sekarang kan banyak kebutuhan. Selain kebutuhan pokok kan banyak. Kuota. Minta kuota yang berlebihnya nggak perlu. Nanti kesan apa banyak kuota. Cukup dikasih kartu 3 ounce. Bisa WhatsAppan setahunan nggak usah bayar. Bisa. Kendaraan misalnya juga nggak usah nuntut yang macam-macam, asal bisa dipakai. Kadang kan sekarang yang masalah itu bukan masalah keperluan, tapi masalah gaya hidup, gaya. Ya sebetulnya bisa aja naik apa. Dulu orang juga naik onta biasa aja, naik onta, naik kuda, naik keledai. Ya, kalau sekarang naik kijang sama. Naik kuda. Malah senang naik Hummer. Palu dinaiki. Membaca kisah istri yang dibunuh suaminya ini, ada kan yang pegawai apa itu? Itu kan pakai apa? Suaminya pakai apa? Panter. Susu panter dihina betul oleh istrinya. Ya, menuntut yang di atas hajat, kebutuhan, maka itu juga tidak boleh lah begitu. Walau alimat qudratahu alaih, walaupun si istri ini mengetahui kemampuan suaminya atas hal itu. Walaupun seandainya suaminya ini nggak mampu. Tetapi menuntut apa yang lebih dari kewajiban suami itu tidak boleh begitu. Nyaman suami kalau punya istri begitu ya. Nggak banyak tuntutan. Berapa banyak yang dulu kita bahas di masalah tentang keluarga juga, sabar, tentang fitnah
perempuan itu salah satunya kan tadi bisa menyebabkan suami itu hilang akalnya. Hilang akal karena apa ya tadi mungkin di dalam rumah tangga banyak tuntutan yang kemudian suaminya gelap pikiran, akhirnya serobot sana serobot sini, ya ambil harta di sana ambil harta di sini, nggak peduli lagi halal haram untuk apa memenuhi tuntutan istri. Masih mending kalau istrinya sah, kadang ini istri orang lain kan banyak begitu selingkuhan. Yang paling banyak kan selingkuhan itu. Yang korupsi-korupsi itu banyak begitu. Ada wanita-wanita yang sebetulnya haram. Ya, dan meminta sesuatu yang berat. Kadang malah istrinya yang sah tidak banyak tuntutannya. Kemudian yang berikutnya wa ta'affufuha antana wuli ma yaksibuhu minal malil haram. Istri itu menjaga diri dari mengambil apa yang diperoleh oleh suami dari harta haram. Ini kewajiban istri juga. Suaminya misalnya tahu ini kerjaannya haram. Ya, maka istri punya kewajiban pertama menasihati suami. Kedua tadi menjaga diri dari harta haram tadi. Walaupun sebetulnya kalau dari sisi fikih yang namanya pemberian itu jadi halal untuk istri. Karena dia mendapatkan dari jalur nafkah. Kecuali tadi harta dari pencurian, perampokan, korupsi, itu ya nggak usah, jangan mau. Jangan mau. Kalau punya harta sendiri ya gunakan harta sendiri untuk nafkah keluarga. Suami yang begitu ya harusnya diberi nasihat. Kemudian kewajiban yang lain wa'adamu kazbiha ala haydhiha wujudan wa inqita'an. Tidak boleh berbohong dalam persoalan haid, baik itu ada ataupun sudah putusnya. Jadi istri nggak boleh membohongi suami. Ya. Ketika suaminya ada gejala tertentu, ya istrinya mengatakan, "Mas, aku haid." Berdusta. Ini nggak boleh. Itu sebetulnya masuk dalam kategori mu'asyarah bil ma'ruf. Atau sudah selesai tapi ogah-ogahan. Istri yang baik ya lapor, "Mas, lapor." Ya. Sudah siap. Itu beberapa hal terkait dengan kewajiban istri di dalam kitab Syarah Uqudul Jaini. Di dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh juga ada begitu. Kurang lebih. Yang di kitab tadi cuma di syarah. Mungkin ini untuk materi kali ini tentang kewajiban istri. Kalau ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas atau ada tambahan kami persilakan. Nggih. Apa? Tukar guling. Ya, Mas, sekarang kamu jadi ibu rumah tangga, saya jadi kepala keluarga. Ya, dalam kondisi sekarang memang banyak kasus begitu ya, ngurus anak-anak, ya. Karena suami pekerjaannya diambil alih oleh istri. Zaman emansipasi itu kan begitu sekarang ini. Kendala bagi suaminya sulit jadi dapat pekerjaan. Kenapa? Ya karena banyak kerjaan pria itu diambil alih oleh wanita. Banyak sektor-sektor yang
wanita mengambil alih pekerjaan itu. Saya aja di kantor itu, teman sekantor itu lebih banyak perempuan. Lebih banyak perempuan. Saya perhatikan banyak di beberapa instansi begitu. Kecuali mungkin Pak Muslimin ya, kalau di bengkel laki-laki semua. Nah, apakah boleh begitu? Nah, di dalam Islam itu ada as-sulhu, perdamaian. Jadi kalau memang kondisinya memaksa begitu, tidak ada yang lain, sambil mencari kondisi yang terbaik, ya sebetulnya nggak masalah. Ya, asal tadi istri itu bekerja kan sebetulnya nggak masalah. Boleh saja wanita itu bekerja. Ya, hukum asalnya wanita itu kan tadi memang tupoksinya itu ibu, ngurus anak-anak, mendidik anak-anak, dan penanggung jawab rumah. Tetapi bukan berarti dia tidak boleh bekerja. Dia masih boleh bekerja. Dengan syarat tadi pekerjaannya itu tidak haram. Tidak ada ikhtilat. Tidak menjual kefemininan. Ya, menjual kecantikan. Maka pekerjaan-pekerjaan itu sebetulnya masih boleh. Dan ketika suaminya nggak punya harta, si istri memberikan harta kepada suaminya itu termasuk ya amal soleh. Ya, kelebihan dari istri tersebut. Ya, tentunya dengan harus juga menjaga sikap kepada suami, jangan diundat-undat atau diungkit-ungkit. Karena ungkit-ungkit itu menyakiti betul. Menyakiti. Harus pintar-pintar menjaga perasaan juga. Kadang suami juga merasa sendiri. Harus minta duit ke istri kan nggak enak. Ya. Istrinya bekerja, anak-anak tentunya kan harus tetap ada yang merawat. Nah kalau suaminya nganggur ya dia ngerawat anak-anak ya nggak apa-apa. Karena sebetulnya tugas keseluruhan rumah tangga itu dibebankan ke suami. Kalau istri kesulitan untuk mengatur anak, tidak bisa, ya, maka suami harus hendaknya membantu, dirinya membantu atau mencarikan orang yang bisa membantu. Begitu. Walaupun sebetulnya ada ketika suami tidak bisa memberi nafkah, itu istri bisa meminta pisah, itu bisa. Termasuk hal yang boleh. Ya, boleh mengajukan cerai itu boleh. Walaupun boleh tapi ya kurang bagus. Ya, karena hukum Islam kan bukan hanya sekedar boleh atau tidak, tapi mana yang lebih maslahat dan tidak juga harus diperhatikan. Ya, tidak seharusnya ya ketika suaminya nggak mampu lagi menafkahi, istri minta cerai. Walaupun kalaupun minta itu boleh saja bagi istri. Nah, yang perlu diperhatikan tadi adanya istri yang mencari nafkah itu tidak mengurangi kewajiban dia dan muasyarah dia yang baik dengan suami. Mentang-mentang misalnya dia yang memberi nafkah kemudian sikapnya kepada suami nggak baik lagi. Itu bukan alasan, bukan alasan. Ya tadi pembagian kerja bisa diatur. Sebagaimana dalam riwayat itu ya tadi ada seorang sahabat yang punya 2 istri, itu bisa dibijaksanai pembagian giliran. Bisa saja tidak sama, itu bisa. Asal tadi sama-sama rela. Jadi kita pernah bahas tentang pembagian giliran bermalam itu kan harus sama. Itu hukum asalnya. Tapi ada dalam kondisi tertentu bisa saja tidak sama. Kalau itu memang sama-sama terjadi kerelaan. Ya, si istri sendiri memberikan gilirannya untuk yang lain itu boleh. Jadi intinya dibicarakan baik-baik. Ada yang lain silakan. Nggih. Suaminya cuek, kurang perhatian. Perlu diperiksakan, jangan-jangan audit.
Kata autis kan memang kayak gitu, nggak perhatian. Asik dengan dunianya sendiri. Intinya, di samping kewajiban tadi kan juga perlu kesabaran, itu penting. Dan kewajiban taat tadi itu kan dalam hal yang memang jadi hak suami, dalam urusan tempat tidur. Kemudian berbicara yang baik itu kan tetap kewajiban. Bagaimanapun suami perilakunya hendaknya berbicara ke suami juga tetap baik. Nah, adapun suami yang cuek, yaitu perlu dinasihati, itu adalah urusan suami. Seseorang nanti kan dihisab masing-masing, termasuk suami dan istri. Suami tidak menunaikan kewajibannya, itu nanti tanggung jawab dan dosa suami. Adapun istri itu nanti kalau dia tidak taat pada suaminya, itu juga tanggung jawab dan dosa istri. Jadi tidak kemudian balas-balasan. Istrinya karena suaminya cuek, istrinya akhirnya cuek juga. Kalau dua-duanya cuek itu kapan punya adik? Tapi ya tadi kadang perlu dilihat lah, karena masalah komunikasi ini kan terjadi dua pihak ya, dua pihak. Jadi perlu dilihat asal usul kenapa bisa begitu. Karena banyak hal suami cuek itu bisa banyak hal bisa jadi karena dia memang sedang kecapean. Diajak ngomong tapi pas lagi capek. Sehingga timingnya nggak pas. Bisa jadi begitu. Saya sendiri kalau sedang ngantuk sekali diajak bicara istri kadang juga nggak saya jawab. Udah tidur. Atau kadang pertanyaannya berulang-ulang itu aja. Kadang kita jengkel juga. Sudah dijelasin hal yang sama, ya, diulang-ulang itu. Nah ini kadang perlu kesabaran kita, perlu kesabaran. Apalagi seiring bertambahnya usia itu kan kadang sering lupa. Baik suami atau istri sering lupa. Dan kadang lupa itu menjengkelkan. Nggih, kadang ya karakter sebelum nikah memang sudah orangnya pendiam misalnya. Ya enggak perlu di ini. Kenapa mau dulunya? Karena sudah tahu kan. Kecuali dulu nggak tahu. Makanya kalau dulu nggak tahu ya cari tahu dulu. Ini karakternya bagaimana? Mencari tahu karakter itu lihat orang tuanya. Biasanya karakter orang tua bisa nurut. Baik si bapak atau si ibu. Kita perhatikan begitu sih. Nah kalau sudah tahu karakternya begitu ya kita sendiri yang milih. Ini mau kita lanjutkan atau kita bersabar. Kalau kita memilih bersabar ya bersabarlah. Tapi kalau kita milih tidak melanjutkan ya pikirkan juga akibatnya apa. Intinya kalau dikaitkan ke masalah qadha qadar itu kan ada perkara yang bisa kita ubah, ada yang perkara yang tidak bisa kita ubah. Perkara yang bisa kita ubah, kita Allah kasih kemampuan kepada kita untuk bersikap itu ya diri kita sendiri. Sikap kita bagaimana itu pilihan kita. Adapun perilaku suami itu sesuatu yang di luar kemampuan kita. Berubahnya itu di luar kemampuan kita. Kita cuma berupaya. Nah, kalau karakter yang sudah kecil terbentuk begitu, orangnya cuek, nggak bagi perhatian, terbentuk sejak kecil, kemudian kita tiba-tiba jadi istrinya, mau merubah seperti balik telapak tangan, ya kayaknya nggak bisa. Perlu kesabaran yang lebih. Perlu kesabaran yang lebih. Dan cara mudahnya itu sebetulnya ya dibikin komunitas para suaminya yang di situ bisa mereka bertukar pikiran,
untuk kemudian bisa memperbaiki sikap kepada keluarganya. Bikin grup kan, bikin apa kan apalagi zaman sekarang di sosmed, sehingga bisa saling bertukar pikiran. Karena apa? Karena kadang suami itu dinasihati istri itu gengsi. Gengsi kalau dinasihati istri nggak mau. Dipadahi istri malah marah. Yang madahi harus orang lain. Nah, orang lain siapa? Ya, kalau ada grup atau ada lingkungan pengajian kan mudah. Yang kedua, kadang sikap mau benar sendiri itu yang susah juga dikeluarkan. Suami bersikap begitu ada latar belakangnya yang dia merasa itu alasannya benar. Istri juga begitu. Tapi alasan di belakangnya itu nggak pernah terkomunikasikan dengan baik. Jadi istri nggak tahu kenapa suaminya bersikap begitu. Suami juga tidak tahu kenapa istrinya harus dicuekin. Nah, akhirnya ya nggak selesai. Yang agak parah itu kalau suami bersikap begitu karena sudah ada yang lain yang diperhatikan. Nah, ini bahaya. Kenapa cuek di rumah? Karena perhatiannya sudah tersita di luar rumah. Ya, ini kenapa? Perhatian di rumah kali ini. Jadi perhatian orang lain. Ya, bisa jadi. Jadi ibarat sinyal itu lebih kuat antenanya di luar. Makanya itu tadi yang ketakwaan itu penting, ketakwaan baik suami atau istri. Yang kemarin saya ceritakan Abu Utsman An-Naisaburi. Abu Utsman An-Naisaburi di dalam kitab Sayyidul Khatir menikahi seorang wanita yang tidak dia cintai. Mungkin ketika menikah nggak melihat, cuma wajahnya ditutup gitu. Nah, ketika sudah menikah, kan ketahuan, oh ternyata ini wajahnya nggak cantik, matanya juling, kakinya pincang, lengkap. Tetapi apa yang dilakukan Abu Utsman? Karena orang bertakwa, pilihannya kan dua sebetulnya. Kalau dia nggak suka, sebetulnya bisa dia cerai. Itu pilihan. Atau dia bertahan, dan kalau dia bertahan dan bersabar, itu pahalanya besar. Akhirnya beliau memilih bersabar. Wa ka'anni aqutu ala jamril ghadha, seolah-olah aku itu hidup duduk di atas bara api yang terbuat dari kayu ghadha, bara api yang panas. Kayu ghadha itu kayu yang kalau dibakar baranya itu tahan lama. Tapi aku menjaga perasaan istriku yang sangat mencintai aku. Jadi enggak menunjukkan rasa enggak senang. Walaupun enggak cinta, tapi perilaku tetap baik. Sampai apa? Sampai istrinya itu meninggal 15 tahun kemudian. Baru cerita tadi ketika ditanya, apa amal yang paling engkau harapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya amalnya amal bersabar, ya, menjaga hati istrinya. Itu berat, ya. Bukan hanya setahun 2 tahun. Ya, bersabarnya itu sampai istrinya mati juga, dan nggak tahu matinya itu kapan. Ini dalam hati ini berharap ini kapan istriku mati. Ini berharap kapan istrinya mati mungkin. Tapi bersabar, sikapnya dijaga. Nah itu tadi kan cerita tentang suami ya Bu Utsman. Istri juga begitu seharusnya sikapnya terhadap suami. Kalau suaminya nggak menyenangkan sikapnya, ketika bisa bersabar, itu insya Allah amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kesabaran itu akan Allah balas dengan yang lebih baik.
Ya, kata Rasulullah, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minha. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Diganti lebih baik itu bagaimana? Ya, kalau dia bersabar tetap menjalankan kewajiban sebagai istri, Allah bisa ganti. Pertama diganti suaminya. Diganti suaminya. Entah kenapa misalnya suaminya kesandung kok meninggal gitu. Terus dapat suami yang baru. Bisa jadi Allah ganti begitu caranya. Bisa jadi diganti dengan Allah ubah itu, Allah perbaiki suaminya. Karena masalah perilaku itu Allah juga yang paling mampu untuk merubah. Ya, jadi karena kesabaran istrinya, Allah bisa ganti dengan suaminya tersadarkan, akhirnya bersikap lebih baik. Bisa begitu. Bisa diganti Allah dengan yang lain. Ya, karena di dalam Al-Quran itu kan bisa jadi diganti Allah dengan zuriat yang soleh. Ya, diganti dengan zuriat yang soleh. Kadang kesabaran menghadapi pasangan yang begitu, gantinya bukan pasangannya berubah, ya memang sampai mati begitu, tapi anak-anaknya itu lahir anak-anak yang soleh. Atau diganti dengan yang lain. Di akhirat kelak yang jelas diganti dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang lebih karena kesabaran. Toh suami kita sejelek-jeleknya enggak seperti Firaun. Firaun yang begitu aja Asiyah sabar. Susah-susahnya istri kita diatur tidak sesusah mungkin bagaimana Nabi Nuh menyentuh istrinya. Nabi Nuh dengan istrinya. Sehingga tentunya dengan melihat begitu kita bisa lebih bersabar lagi. Kecuali kalau melakukan fahisyah, perselingkuhan. Nah ini kayaknya lebih baik diselesaikan. Jadi agak berat kalau begitu. Jadi di tafsir, saya baca tafsir tentang orang itu mendapatkan pasangan yang selevel. Ya, kalau orangnya baik dengan baik, jahat dengan jahat. Terus saya bertanya ini bagaimana Nabi dapat pasangan kok begitu? Itu baik buruknya itu kaitannya dengan mereka sama-sama menjaga kehormatan, tidak melakukan kekejian. Yakni enggak selingkuh, enggak. Jadi pasangan yang baik insya Allah dapat yang baik juga. Jadi dosanya istrinya Nabi Nuh maupun Nabi Lut itu bukan dosa melakukan perzinaan, bukan dosa melakukan kekejian, LGBT tidak, maupun zina tidak. Allah a'lam. Jadi disyukuri sajalah begitu. Nah, itulah suami kita, suami zaman now. Kalau kita bisa bersabar, insya Allah ya lebih bagus. Nanti kalau maksiat terus suaminya dinasihati yang baik. Kalau kira-kira kita takut terpengaruh, ya bisa pikirkan sendiri caranya bagaimana. Ada yang lain silakan. Nggih, silakan. Yaitu dayus namanya. Dayus itu orang yang tidak punya kecemburuan terhadap istrinya. Maksudnya ya istrinya berbuat maksiat dia diam saja. Istrinya berzina misalnya dia malah mensupport. Ada lelaki yang menjual istrinya. Itu lelaki yang dayus tadi. Enggak punya kecemburuan.
Imam Ahmad sendiri. Jadi kalau kita lihat batasan paling ketat dalam masalah aurat itu kan Imam Ahmad. Dalam mazhab Imam Ahmad itu kuku saja aurat itu. Wajah itu aurat juga. Jadi beliau itu ketika ada tamu laki-laki, istrinya nggak boleh. Ya. Kedengaran suara langkah kaki istrinya saja, itu beliau tegur istrinya. Suara langkah. Padahal kita kan nggak tahu ini langkah laki-laki atau langkah perempuan. Ada di sebagian ulama itu yang istri suaranya itu juga dianggap aurat. Ada kalau ada pendapat yang begitu. Sehingga kalau istri wanita itu mau berbicara kepada laki-laki, megang siwak dulu, sambil gigit siwak baru ngomong. Coba dilatih. Jadi nggak ada suara lembut mendayu-dayu kayak penyiar, nggak ada. Tapi sambil gigit siwak baru ngomong. Supaya apa? Supaya ini nggak muncul macam-macam. Kadang orang itu kan bisa terpengaruh dari suaranya. Saya dulu waktu patah kaki itu ada pengobatan di Cimandi. Jadi ada teman orang Medan kayaknya, Medan atau Palembang. Ini orangnya enggak, tapi benar juga cerita dia kenalan dengan perempuan lewat telepon. Akhirnya janjian ketemuan. Akhirnya tadi dia melihat orangnya enggak jadi menemui. Setelah lihat orangnya enggak jadi menemui. Karena apa? Kata dia, yang kukira dari suaranya ini cantik sekali. Sekalinya orangnya enggak. Orangnya enggak. Kecewa. Akhirnya janjian ketemu, ya, janjian pakai baju hijau, misalnya dia pakai baju yang lain dulu. Mau lihat orangnya dulu. Jadi ada ulama yang bahkan sampai suara itu dijaga begitu. Itu bentuk kecemburuan Imam Ahmad terhadap istrinya. Oleh sebab itu ya perlu hati-hatilah. Kita lihat suami kita. Ya, ada kalau yang cemburunya sampai begitu ya dijaga. Kalau sahabat itu ada Zubair bin Al-Awwam. Itu cemburu betul juga kepada istrinya, sampai istrinya aja ke masjid dilarang. Istrinya namanya Atikah. Sebelumnya nikah dengan anaknya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Jadi kecemburuan yang sampai tidak mencium bau surga itu kalau tadi nggak cemburu istrinya berbuat maksiat. Bukan kecemburuan yang nggak beralasan, bukan. Jadi kalau istri maksiat kok dibiarkan saja, ini ya nggak punya kecemburuan. Allah Ta'ala. Ada yang lain? Ini berkaitan dengan suara yang katanya itu aurat, suara. Nah, kalau orang mengaji suaranya bagus, gimana tuh? Yaitu tadi saya katakan sebagian ulama. Kalau saya memandang ya bukan aurat. Karena orang suara mengaji itu kalau dia bagus, dia banyak pengakuan. Iya. Dan tidak perempuan, tidak laki-laki. Iya. Jadi ya memang suara wanita dalam pandangan banyak ulama itu bukan aurat. Cuma tadi saya katakan ada pendapat yang begitu. Yang benar memang bukan aurat. Cuma walaupun bukan aurat, itu bukan berarti boleh mendayu-dayukan suara di depan yang bukan mahram. Jadi ke suami aja tegas, ada orang nelpon langsung berubah. Jadi lembut. Itu maksudnya begitu. Ya. Yeah.
Kan ada suara-suara yang memang didesah-desahkan, mendayu-dayu sudah, nah itu ya jangan begitu. Dalam Al-Quran sendiri Allah katakan kan apa? Fala takhda'na bil qaul. Jangan engkau rendahkan suara engkau. Artinya suara pun walaupun itu bukan aurat, itu bisa diatur supaya bisa tidak menimbulkan perasaan yang enggak di dalam diri orang yang mendengar. Oleh sebab itu di dalam fikih sendiri, wanita sendiri kan enggak disyariatkan azan. Ya, mengumandangkan azan tidak. Baik itu materi kita. Ya silakan. Ya, suami punya hak melarang istrinya keluar rumah. Itu tidak bisa diganggu gugat. Ya. Jadi kalau suaminya bilang jangan melangkahi pintu bercerai misalnya. Ya memang itu hak suami. Lewat jendela. Betul. Lewat jendela. Lewat dinding. Pakai tangga. Ya mana? Enggak mau lewat pintu, lewat jendela. Jadi berhak melarang keluar rumah. Bahkan ada riwayat yang orang tua dari istri itu meninggal pun istrinya masih di rumah. Cuma itu bagi istri kewajibannya taat kepada suami. Bagi suami itu kewajibannya ya, dia itu bermuasyarah bil ma'ruf. Sehingga kewajiban suami di antara muasyarah bil ma'ruf itu tidak melarang istri untuk mengunjungi suami. Suami tidak melarang istri mengunjungi mertuanya, apalagi yang sakit. Ya, karena itu termasuk silaturahim. Itu kewajiban suami. Muasyarah yang ma'ruf tidak melarang istrinya keluar untuk misalnya mengunjungi orang tuanya yang sakit. Tapi kewajiban istri kalau misalnya suami tetap juga melarang, dia wajib taat. Kan begitu. Nah, terkait dengan pengajian untuk ilmu ya sama, kasusnya sama. Seperti berkunjung kepada orang tua yang meninggal tadi. Di hadis kan ada kasus begitu. Nah, kewajiban suami termasuk sebetulnya mengajari istrinya, mendidik istrinya. Ya, kalau dia melarang istrinya pengajian, ya sudah. Mas, kamu saja yang ngasih ini loh, kitabnya bacakan. Bacakan, jelasin. Di paragraf ini gimana. Nah, kalau tidak bisa, istri ini boleh keluar rumah dalam hal meminta fatwa. Itu kan boleh, kita pernah bahas tentang nusus gitu ya. Jadi misalnya ada permasalahan yang dia tidak tahu, dia bisa minta fatwa ke mufti. Ya, tidak suaminya kalau tidak ngerti. Nah, kalau suaminya ngerti, suami yang jelasin. Jadi kalau ada suami melarang pengajian, suaminya suruh jelasin pengajian, ngasih pengajian. Ini kewajiban sampean. Sampean nggak bisa, ya sampean datangkan orang yang bisa jelasin. Jadi tidak harus memang keluar rumah. Ya, bisa jadi pengajiannya di rumah situ. Nanti dikomunikasikan saja yang baik lah. Bagaimana itu? Karena kadang hal-hal tersebut itu terjadi karena salah paham atau salah pengertian atau kadang kekhawatiran. Nah, kadang-kadang juga Pak Ustadz begini, kadang-kadang juga itu karena orang tua, misalnya orang tua sakit, dia misalnya suami tidak ada di rumah, tinggal telepon aja dia saya mau ke rumah orang tua misalnya, saya mau ke rumah orang tua saya sakit, bukan izin dia,
cuma cukup beritahu. Kalian beritahu bahwa orang tuanya sakit, beritahu pada suaminya. Dia nggak nunggu suami kasih izin atau tidak. Oh iya itu pergi aja dia. Kebanyakan begitu. Gitu. Kalau suaminya rela sebenarnya nggak masalah. Masalahnya kalau suaminya tidak rela. Jadi intinya kalau tadi pengajian segala macam, kalau suaminya melarang keluar rumah ya kewajibannya taat. Karena pengajian bisa di dalam rumah. Ya. Itu yang saya pahami begitu. Tapi sambil dicari ya solusinya supaya apa? Supaya kewajiban tadi bisa tetap terlaksana. Entah itu di dalam rumah, entah itu bagaimana caranya kan bisa dipikirkan sendiri di situ. Apalagi sekarang ada sosmed, ya. Bisa pengajian online. Al-halaqah al-hawa, kan ada itu di situs Syekh Ahmad Al-Qasas ada berikan halaqah kitab Nizamul Islam di udara kan ada banyak videonya. Jadi kalau kitab-kitab itu ada halaqahnya di internet, tinggal di download. Tapi bahasa Arab masih. Nanti bahasa Indonesia suruh itu musyrifnya halaqah upload. Tapi memang itu tidak terhitung halaqah. Afdolnya memang mendatangi majelis taklim, bukan ngendon di rumah ya, menghabiskan kuota, ilmunya juga nggak dapat. Baik, itu mungkin ada yang lain. Ada juga pertanyaan terkait menghindari LGBT, mencegah anak-anak supaya tidak terpengaruh LGBT, lesbian, gay, transgender, biseksual. Caranya bagaimana? Yang pertama ya memang menancapkan keimanan kepada anak-anak. Jadi dididik yang baik. Ya, karena pendidikan itu yang akan membuat mereka itu paham mana yang baik, mana yang buruk. Diajari bahwasanya itu perbuatan tercela. Kemudian yang kedua, perlu ketegasan. Ya. Diajari anak itu sikap tegas. Jadi kalau anak laki-laki ya diajari dia berperilaku sebagai laki-laki. Maka Rasulullah kan ngajari suruh main berenang, memanah, berkuda. Itu kan mengajari olahraga yang memang membuat sikap kejantanan itu muncul. Suruh ikut silat, karate, laki-laki begitu. Jangan suruh nyalon. Saya lihat yang di salon-salon itu kan lembut-lembut. Kebanyakan kayaknya. Walaupun saya juga heran juga kenapa orang-orang yang di gym itu, yang sterek-sterek itu, yang waktu ketangkep berapa itu 141 orang itu kan orangnya sterek-sterek, sininya perutnya aja six pack gitu ya, yang kotak-kotak itu. Duh, kayak gitu kok lelaki jadi-jadian. Jadi sekarang nggak ada standarnya. Saya dulu kalau melihat orang yang kekar-kekar gitu kan kayaknya memang lelaki betul. Ternyata setelah tertangkapnya 141 orang itu, perlu hati-hati. Jadi kalau Islam ngajari begitu. Yang kedua, dipisah anak laki-laki dan perempuan, termasuk laki-laki dengan laki-laki. Yang Rasul katakan muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriquhum fil madaji'. Perintahkan anak kalian sholat saat 7 tahun. Pukul ya, kalau nggak mau sholat saat 10 tahun. Pisahkan tempat tidur mereka. Pisahkan tempat tidurnya. Jadi Islam itu sejak kecil sudah diajari itu supaya tidak ada tadi jeruk makan jeruk tadi. Dipisah, tempatnya itu dipisah.
Makanya seorang muslim ini ya harusnya punya tempat tinggal itu yang memadai untuk paling tidak kalau sempit ya ranjangnya di tingkat lah. Ini si adik di bawah, kakak di tingkat berapa begitu. Supaya apa? Tidak ngumpul. Karena bisa bahaya. Bahaya sudah usia 7 tahun ke atas ini pisah aja tempat itu. Ini penting. Itu di antara hikmah supaya tidak terjadi LGBT. Jadi sejak kecil dididik sesuai dia jenis kelaminnya. Kemudian yang dipisahkan, kemudian yang ketiga itu ada aturan tentang kholwat dan ikhtilat. Sejak kecil ya dibiasakan anak-anak itu jangan laki-laki suruh main dengan perempuan terus. Nanti jadi dia seperti perempuan. Ini masalah perilaku. Laki-laki kok mainnya dengan perempuan terus. Nah, hukum Islam sudah melarang itu. Laki-laki ya dengan laki-laki. Supaya tidak jadi bencong. Nah, itu perilakunya. Atau apa? Biasanya nular. Perilaku itu nular. Dia temannya perempuan terus, ya perilakunya kayak perempuan. Kemudian yang berikutnya lingkungan. Ya, lingkungan ketika dia mulai sekolah, nyantri itu dilihat. Karena tadi banyak di pesantren itu juga kasus tadi Mairil atau krokodil atau bodrek. Ya. Kasus itu ada di Kalsel sini juga ada, Kak. Dulu biasanya kalau ketemu begitu itu diusir dari pondok biasanya. Ada yang dulu dihajar dulu baru dipulangkan. Dulu di sini ada Cinde Alus ini juga ada kasus begitu. Jadi jangan sampai kita masukkan anak itu ke pondok yang ada LGBT-nya. Kemudian Rasul sendiri itu melarang ya, orang ada LGBT yang seperti itu di dalam rumah. Jadi Rasul mengeluarkan orang yang begitu dari rumahnya. Jadi jangan ada. Nah, kalau dalam sistem Islam, kalau sampai kasus homoseksual itu hukumnya hukuman mati, sehingga nggak akan menular, nggak akan menular. Tentunya itu kalau terjadi homoseksual hubungan, kalau sekedar penyimpangan itu ya diobati lah. Diobati. Ada dokter rumah sakit jiwa yang mengobati pasien begitu. Punya istri, punya anak, PNS, ternyata begitu konsultasi saya ketemu dokter rumah sakit jiwa. ACDC, Pak ya? ACDC. Zaman canggih, tidak ACDC. Nah itu bisa diobati, bisa. Nah yang berikutnya Islam itu mengajarin ya kalau sudah mampu nikah suruh nikah. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Nah, para pemuda kalau sudah mampu menikah ya, maka hendaklah menikah. Kenapa segera menikah? Karena apa? Karena kalau tidak segera menikah itu kadang orang sudah tegangan tinggi. Ya. Tontonan-tontonan itu juga ikut membangkitkan naluri kan. Sementara tidak ada pelampiasan yang benar. Akhirnya kan banyak pelampiasan yang lain. Ya. Nggak ada pelampiasan yang benar bisa melampiaskan ke yang lain. Entah itu benda-benda mati, entah itu termasuk ke sesama lelaki atau sesama perempuan. Itu terjadi kenapa? Ya karena banyak kadang tidak ada pelampiasan yang benar. Di penjara misalnya. Ya nggak ada perempuan, akhirnya laki-laki pun jadi. Ya, dan ketika itu terjadi akhirnya ketagihan, banyak begitu. Ini faktor apa? Karena tidak menikah saja, tidak menikah. Banyak begitu, nggak punya istri. Ya. Masih mending ada kasus yang
kleher aja digawinya. Kadang sepeda, kadang apa aja dikerjakan. Ini ada sampai ya, akhirnya yang ada lelaki ya dengan lelaki. Santri-santri itu kebagian kasus seperti itu karena apa? Tidak ada pelampiasan. Awalnya mungkin ingin perempuan, ya, tidak dinikahkan. Ya, akhirnya yang ada lelaki ya, yang apa? Kata Ustaz Felix, ya, kalau orang sedang tenggelam, ya, jerami pun dipegang. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Enggak ada perempuan, lelaki pun jadi. Gara-gara enggak dinikahkan segera. Yang berikutnya kadang menikah itu juga sulit. Sudah pacaran, pergaulan yang salah, lama, akhirnya kedua belah pihak tidak segera menyetujui, ya patah hati, akhirnya benci dengan wanita. Akhirnya ke lelaki, pelariannya begitu. Jadi kalau kita lihat banyak faktor-faktor itu terjadi karena memang tidak dipakai hukum Islam tadi. Mulai tadi, bagaimana mendidik, memisahkan tempat tidur, memilih pergaulan, ya, menikahkan. Apalagi sekarang ditambahi pemikiran-pemikiran liberal tadi itu. Tambah jadi. Maka dijauhkan, caranya dijauhkan anak-anak kita itu dari lingkungan dan pemahaman-pemahaman begitu. Nanti kalau dibaca tulisan orang yang apa, ulama-ulama yang kata dia homoseks itu, anak-anak yang baca begitu akhirnya tidak ada lagi rasa untuk menganggap itu salah. Dan ketika tidak menganggap itu salah, bisa jadi ketika ada satu kondisi yang menuntut, ya dia lakukan. Yang lebih bahaya itu di pikiran tadi. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kifarah majlis. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.